Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, manusia dan lingkungan, muatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi, serta transportasi. Kondisi geografis di Indonesia juga sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kita bahas lagi bahwa Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian, perkebunan. Indonesia merupakan negara maritim. Hampir 2/3 wilayahnya itu berupa lautan, 1/3 wilayahnya berupa daratan. Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas lebih dari 13.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini adalah daftar sungai terpanjang di Indonesia. Ada Sungai Kapuas di Kalimantan mencapai 1.143 km, Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Batanghari, Sungai Musi, Sungai Mamberamo, Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya ini adalah peta negara Indonesia. Nah, kita lihat bentang alam negara Indonesia. Ini sudah kelihatan bahwa Indonesia lebih banyak wilayah lautannya. Nah, pulau-pulau ini dihubungkan atau disatukan oleh lautan. Jadi negara kita adalah negara kesatuan, tidak terpisah, ya. Baik, kita lihat lautan atau samudra itu luas ya anak-anak, sedangkan selat, selat itu adalah laut sempit di antara 2 pulau. Ada Selat Karimata, ada Selat Makassar, ada Selat Sunda, ada Selat Bali. Selat Malaka itu di antara Pulau Sumatera dan Malaysia, Selat Bali antara Pulau Jawa dan Bali, Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera, Selat Karimata antara Pulau Kalimantan dan Sumatera, Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Sekarang kita bahas pengaruh kondisi geografis di Indonesia. Nah, itu menguntungkan bagi Indonesia, tapi tidak hanya keuntungan, ada juga kerugiannya. Kita bahas satu persatu. Pengaruh kondisi geografis Indonesia, ini keuntungannya letak geografis di bidang ekonomi. Pertama, menambah devisa negara. Ya, pendapatan negara jadi bertambah karena ada negara-negara asing, ada bangsa asing yang datang ke Indonesia. Nah, itu menguntungkan untuk negara. Kedua, sebagai pusat perekonomian di antara 2 benua dan 2 samudra. Ketiga, perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat karena bentang alam di Indonesia yang indah, banyak tempat rekreasi, sehingga pariwisata di Indonesia itu berkembang. Keempat, sebagai jalur perdagangan internasional, kemudian sebagai destinasi pariwisata utama. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang ketiga ya anak-anak. Selanjutnya, keuntungan letak geografis Indonesia bidang komunikasi. Indonesia kaya akan bahasa,
Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung karena sering berkomunikasi dengan bangsa asing ya. Kemudian masyarakat dituntut dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur lintas internasional. Maka ada pelajaran eskul bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Begitu anak-anak. Selanjutnya, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Ya, adanya percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, ada peningkatan transportasi untuk tujuan wisata, ada peningkatan transportasi laut secara maksimal, peningkatan akomodasi angkutan umum, kemudian Indonesia terpacu untuk membangun dan meningkatkan industri pesawat dan perkapalan. Karena apa? Ya karena untuk kebutuhan transportasi. Selanjutnya, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Adanya kulturasi budaya asing dengan budaya lokal, berarti percampuran budaya asing dan budaya lokal, tapi ya tetap ya kita harus selektif ya. Ya kalau menurut kita tidak baik ya kita tinggalkan ya, jangan dicampur. Kalau budaya lokal kita bagus dan budaya asingnya tidak bagus ya tidak kita pakai. Tapi kalau menguntungkan bisa kita pakai. Kemudian mempunyai keanekaragaman budaya, di Indonesia beraneka ragam, dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Kemudian pakaian di Indonesia semakin modern, adanya keberagaman religi. Ya, keberagaman religi kalian sudah tahu bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang diizinkan di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, nah, tidak hanya dampak positif tapi juga dampak negatif atau kerugian letak geografis di bidang perekonomian. Adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia karena kita menjadi pusat perdagangan internasional diapit oleh 2 benua dan 2 samudra sehingga ada penyusup, ada pasar gelap masuk ke Indonesia. Kemudian eksploitasi secara besar-besaran. Jadi ada menguasai barang oleh pihak tertentu dan terjadi di Indonesia. Adanya persaingan global perdagangan dunia masuk ke Indonesia juga. Jadi barang-barang impor itu banyak yang masuk ke Indonesia karena kita sebagai pusat perdagangan bisa jadi kita Indonesia jadi pusat perdagangan. Jadi barang impor bisa masuk ke Indonesia. Selanjutnya, kerugian letak geografis bidang komunikasi. Menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang dan tidak menjadi prioritas lagi. Seperti saat ini anak-anak bisa pakai budaya yang bahasa gaul ya. Jadi anak-anak jarang menggunakan bahasa Jawa untuk yang di daerah Jawa. Jadi mulai luntur. Maka tetap di sekolah tetap diajarkan bahasa Jawa agar bahasa lokal tidak luntur, begitu anak-anak. Ada berbagai Nah, kita sudah selesai pelajaran hari ini. Ada berbagai potensi di Indonesia. Ada sumber daya alam, potensi kemaritiman dan kepulauan. Potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju. Ya, terima kasih sudah menyimak pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Bu Wika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.